Yang pertama sedih sih ya, kayak nggak nyangka gitu. Soalnya ini kan di bulan Ramadan, kemarin soalnya aku mikirnya gini, kemarin di bulan Ramadan kemarin kita masih sama-sama. Dia masih buka bareng sama aku, masih kayak sahur bareng sama aku, dan anaknya juga nggak mau nyusahin orang ya. Tiap buka pun dia nggak pernah mau makan masakan aku, dia maunya makan gorengan gitu. Emang anaknya baik banget, makanya aku ngerasa kehilangan di wafatnya dia. Sekarang aja kayak gimana ya, gimana gitu cara aku biar dia ngeungkap dia biar pelakunya tertangkap atau gimana, keluarganya juga minta tolong sama aku, pengen ada keadilan katanya. Nah jadi, pas waktu itu tuh aku kagetnya tuh si C ini yang sahabatnya korban ini, padahal itu sahabat deketnya banget, yang sering kenapa aku bisa kenal sama si C ini, alias Cumai lah, aku sebut Cumai aja. Si Cumai ini karena waktu itu pernah dibawa sama almarhumah ke rumah sering banget, bukan sering lagi, sering, udah bener-bener sering banget dibawa ke rumah makanya bisa kenal dan tukeran nomor telepon. Nah, pas nggak lama kemarin itu aku dapat kabar dari dia, dari si Cumai ini. Dia bilang, "Kak, Dibo udah nggak ada." Aku bilang, "Kenapa? Kemana?" Aku bilang. "Udah ditusuk," katanya. "Ditusuk? Ditusuk siapa?" Aku bilang. "Dibegal." "Ah, nggak mungkin, kamu bercanda ya?" Aku bilang. "Nggak bercanda Kak, beneran." Terus dikirimin lah foto yang di rumah sakit itu. Abis dikirimin di foto rumah sakit itu, aku kaget, astagfirullahalazim. "Ini siapa? Begalnya ketangkep nggak?" Aku bilang, "Enggak Kak." "Terus apa aja yang hilang?" Aku bilang. "Nggak ada yang hilang." Lah aku aneh, "Kok nggak ada yang hilang?" "Terus motornya?" "Ada," katanya. Terus aku kan tanda tanda tanya, terus aku bilang, "Ada yang kamu curigain nggak? Mantannya atau teman mantannya?" "Nggak ada," langsung jawab begitu. Ya aku langsung kaget dong Kak ya. Terus nggak lama lagi, "Emang kamu kemana? Kok bisa si Dibo ini dibegal?" "Aku lagi di kosan," katanya, lagi temenin sedih ih, lagi temenin apa, lagi temenin pacar aku, muntah-muntah, mabuk katanya. Terus aku bilang, "Oh, emang dibegal di mana?" "Dibegalnya di depan kosan." Lah katanya tadi dibegal di jalan, kalau dibegal jalan motornya hilang dong." Terus nggak lama lagi dia bilang, "Enggak, dibegalnya di depan kosan." Aku makin berpikir-pikir ya, kok tadi dibegal di jalan, sekarang di depan kosan, mana yang bener? Sampai aku bilang, "Kok aku nggak yakin ya dibegal?" Gitu. Ke situ udah pas ininya waktu aku nanya lagi sama teman ya, si P, aku nanya sama P, "Bener Kak ini?" "Iya," katanya, dibawa ke rumah sakit. Terus aku bawa aja ke ambulan itu 3 orang yang lagi sama korban itu, katanya ke ambulan. Nah, abis itu dibawa ke ambulan, katanya pas abis dimakamin, kan almarhumah dimakamin, katanya besok paginya ini, si Pebi ini yang jadi pacar korban, ada samperin si Teteh ya, kakak korban. Tiba-tiba dia ngomong gini katanya, "Teh, aku mau minta maaf." Aku bilang, "Minta maaf kata Teteh tuh, "Minta maaf kenapa?" "Iya, aku dimimpiin almarhum," katanya, "dimimpiin almarhum." "Kenapa emang?" "Iya, aku suruh bicara jujur." Terus nunjuk si Alexa itu yang penusuk, yang nusuk almarhum. Ini nih," katanya gitu, kata teteh kan, "Ini nih." Terus kata si yang penusuk itu, "Ya gara-gara sia," sana "gara-gara sia itu gara-gara maneh," gitu, "gara-gara kamu," gitu. Aku kedekatannya sama Dibo tuh udah dari tahun 2016, sangat lama. Dari dia awal datang dari Ciamis itu ke Bandung itu sampai dia tuh anaknya kan aku bilang baik sampai rela jadi ART, jadi asisten rumah tangga di rumah orang, terus pernah kerja di distro, terus, dia sering di rumah lah istilahnya. Terus kemarin terakhir tuh aku denger dia sampai jual gorengan sama si Cumai-Cumai itu sahabat dekatnya. Padahal ya si Cumai-Cumai sahabat dekatnya itu kurang apa gitu almarhumah ke dia, apa-apa tuh dibelain, sampai kalau misalkan nggak punya uang buat makan tuh dipaksain buat makannya si Cumai ini. Kalau abis nganter aku ke Jakarta pun sama aku suka dikasih istilahnya dikasih uang lah ya buat jajan pegangan. Almarhumah Dibo nggak pernah mau pegang, selalu nunjuk, "Kasihin aja ke itu, Cumai-Cumai itu." Makanya aku, kok bisa gitu, dengan teganya kamu tuh seperti ini gitu. Padahal almarhumah kurang baik apa, sampai aku tuh kemarin chat dia kan, "Kok tega ya? Sekarang aku pernah ngasih uang ke si almarhum Dibo, selalu kamu yang nerima.
apa-apa tuh kamu, apa-apa kamu dibela, sekarang kamu begini sama dia." "Iya kan nggak begitu," kata dia, "kan ada chatan aku sama dia sesudah dia ditangkap itu ada, nggak tahu dia bisa pegang HP dari mana." "Bukan gitu," katanya, "Kakak pikir aku nggak drop, Kakak pikir aku nggak capek," kata dia. "Bukan masalah capeknya, kalau misalkan kamu punya hati," aku bilang, "kamu bisa di saat kejadian itu kamu bisa bawa Dibo ke rumah sakit, mungkin nggak bakal seperti ini," aku bilang. "Bener nggak? Itu karena telat aja," aku bilang. Pokoknya gue nggak mau tahu, ceritain. Terus dia voice note aku, "Bukan aku pelakunya," katanya, "bukan aku pelakunya, tapi si, Alexa yang nusuk dan si Feby yang bilang dibegal." Karena kan mereka bikin skenario seakan-akan dibegal, gitu. Terus aku bilang, "Terus, ceritanya gimana?" "Nanti aku bakal cerita," kata si Cumey ini, sahabatnya almarhumah yang ya istilahnya ikut serta lah ya. Dia bilang, "Nanti aku bakal cerita sama Kakak tapi nggak di sini." Pas kemarin aku chat lagi udah nggak ada, udah nggak bisa gitu. Sedangkan di pemberitaan itu aku lihat, ada 3 tersangka yang menghabisi gadis Ciamis. Tapi kenapa yang dipublis sama polisi yang dirilis malah 1 tersangka si Alexa doang, yang pelaku yang nusuk. Sedangkan di caption-nya 3 tersangka, terus yang 2 mana gitu. Maksudnya keluarga korban juga sampai nangis terus kan si Teteh. "Dek," ke aku tuh, "Dek gimana ya yang 2 lagi, Teteh pusing," kata Teteh sampai kepikiran terus, ngeluarin air mata terus, si Teteh lagi tidur aja sampai batuk-batuk ngeluarin air mata waktu malam, sampai aku beliin obat apa. Ya aku juga kasihan ya, masalahnya aku meskipun nggak kenal Teteh, tapi aku pernah deket sama adik kandungnya gitu. Sosok si korban ini tuh di mata kamu sangat kehilangan pasti ya. Kehilangan banget Kak, bener-bener kehilangan, terus meninggalnya kok kayak gini gitu. Sedangkan dia pernah bilang sama aku, "Kak videoin aku dong." "Kenapa?" "Nanti di TKK pasti aku viral, aku pengen viral." Ternyata viralnya ini, Gimana tuh? ternyata viralnya iya aku maksudnya, "Kak videoin aku." "Oh iya kenapa? Mau viral?" Kata. "Oh iya." Ternyata viralnya ini. Aku aja kaget, nemenin terus. Jadi di saat aku chat dia, "Dek sini." Bener-bener cepet, kalau dia cepet, kayak, orangnya tuh suka nasehatin, bener-bener suka nasehatin, tanya Teteh ke semua orang dia suka nasehatin, bener-bener. Terus kalau ada masalah pun kalau ada masalah nggak pernah ngomong. Terus kalau buka puasa baunya sama gorengan, terus saking nggak mau nyusahin orang, setiap hari itu makan gorengan, sampai aku bilang, "Dek kenapa makan gorengan terus?" "Iya," padahal udah aku sediain makan, sediain apa kalau di rumah. Cuma dia pengen makan gorengan terus. Terus kalau apa ya, susah, aku emang baik banget, baik baik parah, tapi kenapa meninggalnya harus kayak gini di tangan temennya lagi. Akhirnya di tangan temennya sendiri yang dibela-belain sama dia sampai aku bilang, "Diantar ke Jakarta tapi jangan bawa Cumey," ya si Ade itu yang sahabatnya. Karena dia tuh apa-apa ngebelain terus si Cumey itu. "Ya gimana Kak, soalnya Cumey ikut aku," katanya, "nggak ada tempat tinggal." Ya Allah sampai ngebel-belain kayak gitu. Dia aja almarhumah sampai pernah berantem sama kakaknya gara-gara kakaknya nggak suka kalau main sama Cumey, katanya, kata kakaknya juga nggak sopan, katanya di rumah juga kalau Teteh lagi ngepel pakai sendal ke atas ke bawah katanya. Si Tuhan sahabat almarhum ini. Pokoknya sedih banget Kak kalau misalkan dipikir-pikir kemarin aja ke tempat TKP, aku nge-live-in, aku nangis terus. Tapi waktu pas kejadian sebelum itu ya, aku sumpah demi Allah ini aku jam 12 malam di tangga yang biasa dia duduk, ada suara di aku pikir kucing aku ngorok tidur, pas aku lihat kucing aku nggak lagi tidur, gitu. Ternyata pas 4:30 itu dibilang, almarhumah ya ditusuk katanya, aku langsung kepikiran apa itu ya dia kasih tanda gitu. Ada firasat ya Kak ya? Iya, karena mungkin karena udah deket kali ya, kayak apa-apa tuh cerita, kalau apa-apa pengen ikut gitu. "Kak, show di mana? Aku ikut ya," gitu. Cuma kadang kalau misalkan
ada si Cumai-Cumai itu aku nggak pernah mau, jangan ada dia, aku nggak mau gitu. Momen apa sih Kak yang paling ingat itu paling berkesan bersama almarhum? Dia tipikal orang yang care banget, terus kayak ngurus bener-bener ngejagain aku banget. Di saat aku perform tuh bener-bener dijagain, kayak ada cowok mau deket gitu tuh dia selalu jagain gini gitu, bener-bener ngejagain karena udah tahu gimana aku gitu. Gimana Teh? Teteh tahu gak sih hubungan mereka ini berempat ini adalah hubungan sesama jenis gitu? Tahu 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 banget malah, tapi yang disesalin kenapa sahabatnya ikut-ikutan gitu, yang sering dibela itu aja sih yang anehnya gitu. Nggak tahu ada pengancaman atau gimana pas kejadian itu apa gimana nggak tahu. Karena kan yang si Cumai-Cumai sahabatnya ini pacaran sama si Alexa itu yang nusuk. Aku takutnya tuh ada pengancaman dari si Alexa biar tutup mulut apa gimana gitu. Ke Cumai-Cumai ini aku nggak tahu lah. Hubungan mereka ini kan ada 4 orang ya. Iya 4 orang. Siapa? Tapi yang diberitakan itu katanya gara-gara pesta miras, terus mau bertukar-tukar pasangan, itu kan. Tidak ada yang namanya yang begitu tukar-tukar pasangan. Jadi ceritanya ya itu masalah cetan, masalah cetan sih. Jadi si almarhumah Dibo ini ngechat si Feby katanya. Terus sama Feby di screenshot dikirimin lagi ke Alexa. Ini Alexa panas. Makanya langsung Alexa ngambil Enggak, ambil tindakan seperti itu. Nah, si Cemai ini apa ya? Dia ini kenapa? Nah, cuma ini nggak tahu karena dia ikut menutupi, dia bilang dibegal. Oh, dia berbohong ya. Dibegal terus ada di tempat kejadian, dia juga katanya kan yang buang pisaunya di taman kota, taman apa gitu, taman kafe. Teteh ada nggak sebagai sahabat menasehati si siapa? Sering aku nasehatin almarhumah. Dia ya meskipun suka sama cewek gitu, dia pilih orang tuh hati-hati gitu. Aku sering bilang gitu, jangan sembarangan. Kita kan nggak tahu sifat orang seperti apa, aku bilang. Udah sering banget aku nasehatin dia seperti apa tuh, iya 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 gitu aja. Tapi dia tuh sering ngelamun loh. Orang terakhir ketemu aja kemarin tuh sebelum menikah, seminggu sebelum menikah kan ketemu aku dulu kan, ngelamun terus sampai aku bilang makan, iya katanya ngelamun terus nggak tahu apa yang dipikirin. Nikah sama siapa Teh? Hmm? Nikah sama siapa? Bukan nikah, di seminggu kemarin pas aku ketemu sama dia, aku bilang deh kenapa diem aja, enggak makan, aku bilang enggak, ngelamun, nggak tau kayak kayak udah tahu gitu. Kayak udah tahu mau begitu mau pergi gitu. Teteh kenal nggak ya namanya si A ini? Si siapa? Aku nggak kenal, aku nggak kenal sama sekali. Kehilangan sahabat tuh gimana Teh rasanya? Sakit banget, bener-bener kayak nusuk gitu. Kalau misalkan ditinggalnya kayak sakit atau kecelakaan atau apa, ya aku masih, ya itu dari memang udah takdir kali ya. Tapi kan ini di tangan teman sendiri, di tangan pacar sendiri, di tangan sahabat sendiri. Kayak ya Allah, aku nggak bisa ngerasain pas saat ada di situ. Dia minta tolong sedangkan sahabatnya nggak mau nolong, yang tomboy itu si Cumai. Terus Feby yang jadi pacarnya nggak nolong sama sekali. Kalau misalkan mereka baik pun mereka pasti bakal tolong dong. Mau seperti apa sih Lexa nusuk juga ya lawan gitu. Kenapa harus didiemin gitu. Kalau si Cumai ini sayang pun sama Dibo, dia tuh harus tahu perjuangan Dibo seperti apa. Harusnya kamu juga bisa ngelarang gitu pasanganmu si Lexa ini ngelukain si Dibo gitu. Jangan karena satu perempuan sahabat pun ditikam juga gitu. Teh aku pertanyakan nih Teh. Jadi Dibo ini pacarannya sama Feby, Feby. Nah, Alexa sama Cumei. Alexa sama Cumai. Jadi Feby ini nge-share nge-screenshot obrolan sama Alexa. Iya. Dan Kan almarhumah Dibo ngechat Feby, bilang ya maksudnya intinya tidak suka lah. Mungkin almarhumah mungkin tahu sifat dia itu seperti apa. Kan orang kalau mau lihat orang kita bisa nilai kan. Mungkin nasehatin pacarnya mungkin. Tapi mungkin si pacarnya ini tidak terima dan dikirimlah ke si Alexa itu. Jadilah panas. emang Alexa ini sosoknya katanya memang sudah suka sering melakukan kekerasan. Iya, karena
semenjak aku viralin itu kan yang di Instagram aja banyak yang ngechat katanya, "Ih aku benci banget sama cewek ini kenapa?" Kan ditanya, "Kenapa?" "Dia tuh begitu sifatnya," katanya. Jadi kan dia pernah jadi ladies club ya, LC gitu. Jadi si tamunya ini mungkin kontes, jadi milih si cewek lain dibanding dia. Katanya dipukul, ditonjok mukanya, ditendang perutnya. Makanya aku bilang, "Hah, pantesan aja dia sampai berani kayak gitu," gitu. Dan pelaku yang akhirnya sudah masuk penjara gimana teh? Ada perasaan seperti apa nih teh? Lega kah? Belum lega sepenuhnya, soalnya aku mau tahu yang dua seperti apa. Dari pihak korban juga kakaknya, "Aku mau belum tenang deh, kasihan," katanya. Almarhumah kasihan, takutnya gimana katanya, "Bukan begini ceritanya atau bukan cuma satu tersangka," katanya. "Ya sabar aja, ntar juga ini," aku bilang. Makanya kan aku minta bantuan ke si Abang, tolong aku bilang, "Viralin biar rame, kasihan juga kan minta keadilan. Kan ini bukan masalah masalah viral-viral yang nggak bener gitu, ini mah masalah viral-viral bener," gitu. Sebagai sahabat sedih gak sih ada dua tersangka lagi? Ya sedih karena kan di situ udah rame, ramenya di berita sampai di TV kan 3 tersangka. Kenapa hanya satu yang dirilis? Yang ditampilkan di media tuh cuma satu, yang 2 mana? Katanya kan 3 tersangka, caption 3 tersangka, tapi yang dirilis yang ditampilkan di media hanya satu yang penusuk doang. Kak, bicara soal C dan F ini, sosoknya seperti apa sih kak? F aku nggak kenal, kalau Cumai orangnya cuek. Jadi kalau misalkan ke rumah aku pun cuma senyum masuk ke kamar, aku sampai, "Hah?" Gitu. Tapi kenal, Kenal dari almarhumah. maksudnya komunikasi. Komunikasi baik aja, tapi aku cuek juga ke dia karena memang nggak kenal aku. Kayak, chat-chat-an yang cuek-cuek aja, chat-chat-an panjang lebar itu aku saat pas ada kejadian ini, ya aku kasarin lah istilahnya. Aku tekan terus dia, karena aku pengen tahu gitu. Sampai aku tega ya gitu, maksudnya tega dia udah baik seperti apa ke kamu, gini gini gini. Bukan aku yang ngelakuin kan, kata dia sampai voice note kan. "Iya bukan aku yang ngelakuin, tapi Alexa yang melakukan sama Feby yang bilang dibegal," gitu. Dia bilang, "Ceritain semua, aku bakal ceritain semua tapi nggak di sini," katanya. Dia bilang gitu. Akhirnya ketemu Enggak, pas aku chat lagi udah nggak aktif. Mungkin, HP-nya masih di kepolisian kali kan untuk barang bukti atau takut ada chatan apa, kita nggak tahu. Sampai detik ini ketika habis selesai kejadian itu teh sempet ke tempat kosan mereka nggak sih? Ya sempet aku nge-live-in, sampai aku nangis ngelihat kosannya, ya Allah itu bener-bener aku nangisnya ngelihat darah-darah di tembok, gambar tangan gini kayak kalau gambar tangan dia arah ke dalam otomatis jempolnya gini kan, tapi ini arah keluar. Kayaknya si almarhumah ini mau kabur, tapi udah nyampe gerbang dan si F ini neriakin begal, takut ketahuan. Kayaknya karena di sana banyak saksi bilang dia nemunya udah di pagar, udah begitu katanya. Mmm. Teh ini kan miris ya teh kejadiannya. Teh berharap seperti apa nih untuk Aku sih pengennya, sebenarnya aku juga pengennya cuma di belakang layar ya, cuma pengen ngebantu aja gitu. Tapi suruh jelasin, suruh gimana, ya udah dulu. Maksudnya pengennya tuh kayak gini, dari pihak keluarga juga kan aku udah ngobrol terus sama teteh, "Emang gimana?" Pengen diadilin yang seadil-adilnya," katanya. "Kalau misal memang 3 tersangka, ya udah 3," katanya. "Kenapa harus satu yang ditangkap?" Katanya gitu. keluarga sendiri, keluarga korban dan korban sendiri teteh seperti apa nih? Mungkin ada yang mau disampaikan nggak? Iya, maksudnya kayak buat kepolisian ini mah takutnya memang yang 2 itu tersangka juga atau gimana, ya tolong diproses gitu secepatnya. tahu latar belakang C ini gak? Enggak, aku kan nggak kenal, aku kenalnya dari almarhum Bibo ini. Latar belakang pekerjaan apa segala macam, dekat sama siapa mungkin?
Oh nggak tahu aku deketnya sama almarhumah aja. Ada rasa curiga gak kenapa dia nggak ditahan gitu? Nah, nggak tahu deh kalau aku. Banyak yang bilang sih katanya yang baju oranye itu si F itu katanya ditebus sama gadunya di TikTok aku tuh banyak banget. Hah, masa sih gitu? Itu tahu dia dari Di TikTok, iya. komen-komen gitu. Tapi cuma kan kita nggak tahu. Cari tahu gak? Nggak, aku nggak cerita karena aku memang nggak kenal sama si F ini. Tapi kaget gak waktu lihat lihat TikTok ada komen gitu? Masa sih aku sampai gitu kan? Masa sih? Iya, pas dengar-dengar lagi dari orang, ini si C ada ngechat mantannya, katanya minta nomor mama mantannya, terus tiba-tiba ada di Cijerah, ada di Cimahi, aku sampai, hah berarti keluar dong nih yang dua, dua. Pas aku dengar keluar yang kedua nggak lama, aku viralin di TikTok kan, rame tuh naik, tiba-tiba jadi rame juga orang-orang. eh Media sosial, Instagram, TikTok tuh jadi rame tuh kan. Jadi rame, pas dilihat-lihat, oh yang rilis 1 orang, aku bilang yang 2 mana, berarti bener yang dong yang di TikTok bilang. Bener nggak? Katanya ini udah aku aja nggak tahu gitu dia keluar. Tapi sorry, kalau kehidupan kakak sebagai perempuan gitu punya teman yang L gitu. Kehidupan mereka itu seperti apa sih? Ya tahu, tahu. Sebenarnya kehidupan itu sebenarnya ya baik-baik aja kalau pacarannya sehat. Sebenarnya kalau pacarannya sehat tuh baik-baik aja. Sama kayak orang-orang normal biasa. Kehidupannya kalau misalnya kita sehat-sehat aja mah sehat gitu, baik-baik aja mah sehat. Ya karena memang kita nggak tahu sifat orang kan, susah ditebak juga. Nggak mungkin aku nih cari pacar, kita udah tiba-tiba udah tahu sifatnya. Kan nggak mungkin.